Indonesia merupakan negara demokrasi, dan sebagai negara demokrasi, Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat. Serta sebagai negara demokrasi, Indonesia harus terbuka akan penerimaan berbagai kritik dan saran yang ditujukan kepada pemerintah. Namun, hal ini tidak terjadi secara mulus pada kenyataannya, dikarenakan akhir-akhir ini banyak masyarakat yang berbincang-bincang mengenai hak kebebasan berpendapat. Dikarenakan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, UU ITE ini pada awalnya ditujukan untuk memayungi hukum bisnis transaksi elektronik di dunia maya, kemudian dijabarkan untuk memayungi hukum dunia maya atau cyberspace. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini, masih terdapat berbagai macam pasal yang mengandung makna multitafsir walaupun telah direvisi pada tahun 2016. Namun, multitafsir ini pasti terjadi pada saat pengesahan tahun 2008 hingga saat ini tahun 2021. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 mengenai peraturan ITE masih banyak menimbulkan multitafsir yang berujung pada penyalahgunaan Undang-Undang ITE demi kepentingan pribadi hingga kepentingan sosial politik. Presiden Joko Widodo pada acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman tahun 2020 mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus lebih aktif lagi dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya terhadap pemerintah. Namun, hal ini jelas mendapat respons dari masyarakat karena bagaimana masyarakat dapat mengkritik pemerintah dengan leluasa tanpa takut akan ancaman Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan sudah banyaknya korban hasil pasal karet Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE ini harus segera direvisi agar tidak menimbulkan korban lagi. Beberapa contoh kasus mengenai korban pasal karet UU ITE ini adalah penyebaran informasi asusila. Kasus ini seringkali disalahgunakan untuk menjerat para korban kekerasan seksual. Sebagai salah satu contohnya saja, kasus Baik Nuril yang merekam godaan mesum kepala sekolah terhadap dirinya pada tahun 2012 yang kemudian videonya viral pada tahun 2015. Sangat disayangkan bahwa Baik Nuril dilaporkan oleh kepala sekolah dengan jeratan hukum UU ITE. Dan akhirnya beliau harus mengalami 6 bulan masa penjara dengan denda 500 juta rupiah. Namun akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani amnesti untuk Baik Nuril sehingga pada tanggal 29 Juli tahun 2019 Baik Nuril resmi dibebaskan. Kasus selanjutnya adalah kasus yang dapat dibilang cukup baru, yaitu kasus yang menjerat Syaiful Mahdi, seorang dosen Universitas Syiah Kuala Aceh. Kasus ini berawal dari ungkapan kekecewaan beliau terhadap salah satu fakultas di Universitas Syiah Kuala Aceh tersebut. Beliau mengungkapkan kecewaannya di WhatsApp group yang berisi para dosen. Beliau menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu fakultas terhadap tes PNS. Namun, sayangnya beliau malah dilaporkan ke pihak fakultas dan pada tanggal 18 Maret 2019 beliau resmi menghadap polisi. Kemudian pada tanggal 29 September 2019 Syaiful Mahdi diresmikan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Pasal karet UU ITE semakin terlihat jelas jika dilihat dari kasus korban yang ada. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang tidak begitu krusial, namun dapat membawa korban ke ranah hukum. Dan beberapa saat atau beberapa tahun kemudian, Presiden menandatangani amnesti untuk para korban agar dibebaskan. UU ITE ini sebenarnya sudah mengalami revisi pada tahun 2016, namun hasil yang didapatkan dirasa kurang maksimal. Dilansir dari Kompas TV, CGR dan LBH Pers berpendapat bahwa perubahan UU ITE ini hanya melegitimasi kepentingan pemerintah, karena hasil revisi lebih banyak memberikan kewenangan baru bagi pemerintah, dan kewenangan ini seolah-olah semakin membungkam masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurut mereka, pasal 27 ayat 3 harusnya dihapus, dan juga pasal baru mengenai cyberbullying yaitu pasal 29 akan berpotensi menjadi alat kriminalisasi baru. Namun, Menkominfo mengatakan bahwa pasal 27 ayat 3 tidak dapat dihapuskan karena mengatur mengenai kegiatan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah. Kesimpulan dari kasus ini adalah UU ITE masih banyak menimbulkan multitafsir sehingga banyak memakan korban yang tidak bersalah. Para korban hanya mengungkapkan pendapatnya mengenai suatu masalah, sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menandakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerima segala pendapat dan kritik dari masyarakat. Namun, UU ITE ini seolah-olah menjadi wadah bagi para oknum untuk dapat melanggar Pancasila sila keempat ini. Memang, tujuan dibuatnya UU ITE ini baik, yaitu untuk melindungi transaksi dalam dunia maya.
Namun penerapan dan penggunaan hukum ini masih banyak disalahgunakan karena seseorang yang berani mengungkapkan pendapatnya malah berada dalam jeruji besi. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa orang yang berani mengungkapkan pendapatnya dan kritikannya atas suatu masalah, mereka malah tidak mendapatkan keadilan. Justru, mereka malah mendapatkan sanksi atas apa yang telah diperbuatnya. Walaupun sebagian dari mereka mendapatkan amnesti dari presiden, namun saya rasa keadilan bagi para korban ini masih belum terlihat. Karena jika mereka tidak mendapatkan amnesti dari presiden, mereka tentunya masih mendapatkan sanksi. Solusi saya adalah pemerintah harus mengkaji ulang mengenai UU ITE. Menentukan ketentuan pelanggaran yang lebih mendetail agar tidak ada lagi korban, dan juga lembaga penegak hukum harus lebih detail dan mendalam untuk mengkaji kasus mengenai pelanggaran UU ITE